Namo Buddhaya Bante. Apakah dapat membaca pikiran dan masa depan termasuk kemelekatan masa lampau? Bagus atau tidak? Jika bagus, bagaimana untuk mempertajam? Jika tidak, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan membaca pikiran atau mengingat masa lalu, secara praktek samatha bhavana, ini adalah kesuksesan. Jadi kalau kita berbicara samatha bhavana ini sebagai kesuksesan. Tetapi kalau seseorang terlalu dini memperoleh kesaktian, apakah mengingat masa lalu ataukah membaca hal yang akan datang, ini akan menjadi rintangan. Jadi kalau di dalam samatha, dalam praktek ketenangan, karena dikatakan seseorang itu punya kesaktian yang sifatnya lokia, seperti mata dewa, telinga dewa, itu ya hasil dari ketenangan yang dalam, dari meditasi ketenangan yang dalam. Sedangkan ketika vipassana, justru kemampuan-kemampuan batin seperti itu akan menjadi rintangan. Apakah ada seperti kisah seperti itu, Bante? Ada. Yaitu murid Sang Buddha Bante Anuruddha. Bante Anuruddha ini punya kemampuan batin yang terlebih dahulu, yaitu dibacaku, mata dewa. Bante Anuruddha itu punya kemampuan batin, yaitu dibacaku, mata dewa. Nah, ketika praktek untuk pengembangan menuju kesempurnaan kearhatan, butuh perjuangan yang lebih. Ya, karena untuk melihat tentang kotoran batin ini, ya butuh yaitu vipassana. Jadi pertanyaannya, bagus apa tidak? Tergantung. Anda pengen memperoleh kemampuan untuk mengakhiri penderitaan, ya ini akan menjadi hal yang tidak bagus. Jadi kalau cita-citanya ingin mencapai kebebasan nibbana, ini akan menjadi rintangan. Contoh sederhananya, kalau andai kata Bapak Ibu sekarang punya kemampuan batin membaca pikiran, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seandainya punya kemampuan batin, apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan menggunakan waktu Anda lebih banyak untuk membaca pikiran orang lain. Kalau Anda punya kemampuan untuk mengingat masa lalu, maka Anda akan sibuk mengingat masa lalu. Inilah kemelekatan-kemelekatan yang dimiliki oleh orang-orang seperti kita-kita ini yang masih putu jana. Kesaktian dimiliki oleh orang yang putu jana, orang biasa, justru akan menjadi rintangan. Kalau Anda punya kemampuan batin untuk melihat, ya, Anda akan sibuk. Oh, di sini ada ini, oh, di sini ada ini. Anda akan sibuk seperti itu. Dan Anda tidak akan berupaya dan berminat untuk pengembangan vipassana. Karena Anda sudah menemukan, ya, karena Anda sudah menemukan ya sesuatu yang menyenangkan dari apa yang Anda saksikan dari kemampuan batin yang dimiliki. Makanya tadi saya katakan, kalau di dalam samatha bhavana ini adalah kemajuan. Tapi untuk seseorang yang mau menuju kesucian, mau mengembangkan vipassana, kalau tidak punya keteguhan batin yang kuat, akan menjadi rintangan. Akan jadi rintangan. Coba kalau Bapak Ibu bisa berjalan di atas air, Anda akan sibuk. Akan sibuk menunjukkan Anda punya kemampuan. Namanya masih kutu jana, masih ada yang namanya loba.
Ya, masih ada namanya mana, kesombongan. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah ini baik atau buruk, kembali kepada pilihan kita. Anda pengen mengakhiri penderitaan atau pengen masih bersama samsara berputar lagi? Kalau memang masih pengen samsara berputar lagi ya tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda punya cita-cita ingin mengakhiri penderitaan, maka kemampuan batin semacam ini akan menjadi rintangan. Nanti kalau Anda punya kemampuan batin, Anda akan sibuk di situ. Akan cerita, oh ini dulu masa lalunya ini, oh dulu di sini ada ini, ya. Hanya sibuk di situ. Akan menjadi kemelekatan, betul seperti apa yang dikatakan, akan menjadi kemelekatan. Nah, kalau tidak baik, kalau Anda milih, oh saya tidak mau Bante, saya pengen mengakhiri penderitaan, maka hal seperti ini ya Anda jangan arahkan ke sana. Jadi ketika Anda punya ketenangan, cobalah gunakan untuk vipassana. Bagaimana cara vipassana? Ketika duduk, Anda rasakan perubahan-perubahan. Karena untuk belajar vipassana paling mudah adalah belajar untuk mengembangkan perhatian pada perubahan. Untuk melihat duka itu tidak gampang. Hal yang kita perlu latih adalah melihat perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan dimulai saat Anda duduk meditasi. Anda rasakan perubahan-perubahan apa? Karena kalau kita berbicara vipassana bukan mencari ketenangan. Jadi kalau kita berbicara vipassana bukan berbicara tentang ketenangan. Tetapi vipassana butuh ketenangan. Ya, jadi vipassana itu bukan berbicara tentang ketenangan, tetapi vipassana itu butuh ketenangan. Kenapa butuh ketenangan? Karena untuk bisa melihat perubahan dengan jelas, ini butuh ketenangan yang lebih. Makanya tadi saya bilang, sewaktu Anda meditasi, jika ada ketegangan, rilekslah. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman, rilekslah. Lepaskan ketegangan, rilekslah, tenanglah. Ketika Anda bisa melepas semacam itu, Anda sesungguhnya di situ sudah melihat manfaat dari melihat perubahan. Karena Anda bisa melepas apa yang muncul. Anda tidak melekati pada perubahan yang datang. Rasa tidak nyaman selama meditasi itu adalah perubahan yang datang. Anda bisa damai dengan ketidaknyamanan itu, kemudian Anda bisa merasakan perubahan yang muncul. Saat itu Anda pengembangan batin, yaitu mengarah kepada pelepasan. Ya, jadi nanti hal yang bisa Anda lakukan jika Anda pengen cita-cita ini kembali ya. Kalau Anda memang pengen hanya memperoleh kesaktian duniawi, ya terserahlah ya. Jadi Anda lanjutkan meditasinya. Tapi kalau Anda punya cita-cita untuk mengakhiri penderitaan, maka ketika Bapak Ibu sudah cukup ketenangan, hal yang perlu dilanjutkan adalah lihatlah perubahan-perubahan yang terjadi yang mulai muncul di tubuh jasmani kita. Makanya kalau Anda ikuti pasana dimanapun, tidak lepas dari mengamati perubahan. Ketika berjalan dengan tenang, dirasakan perubahannya. Ketika makan dengan tenang, dirasakan perubahan. Satu suapan nasi, kemudian waktu mengunyah dirasakan perubahan. Perubahan. Ketika duduk meditasi menegakkan punggung, ada rasa tidak nyaman, tetap dengan ketenangan dirasakan perubahan. Ini hal yang perlu dilatih kalau kita mau belajar melepaskan dengan tujuan untuk mencapai kebebasan nibbana. Ya, untuk mencapai kesucian. Ini semua kembali ke kita masing-masing. Ya. Selamat malam, Bante. Salam hormat. Mohon penjelasan.
pencapaian abinya sebenarnya dapat karena niat atau datang sendiri atau ada latihan khusus tersendiri. Terima kasih. Sehubungan dengan abinya, kemampuan, semua apapun itu diawali dari niat. Seperti Bante Anuruddha punya kemampuan mata dewa. Karena beliau juga di masa lampau juga punya cita-cita, yaitu punya kesaktian berupa mata dewa. Jadi di sini segala sesuatu muncul karena diniatkan. Lah saya sekarang Bante tidak latihan, tapi saya punya. Itu pun secara Buddhis karena dulu juga Anda pengen punya juga. Ya, pengen punya juga. Tidak mungkin sesuatu bisa muncul seketika tanpa diawali dari niat. Contoh sederhananya, begini. Ada beberapa orang ingin sekali pengen melihat makhluk lain. Dia berusaha ke sana kemari. Ada yang datang ke orang pintar, ada yang ikut latihan buka cakra supaya melihat. Ada. Kenapa bisa melihat? Karena diawali dari niat. Dan selama dalam kehidupan sekarang kita begitu melekat dengan kemampuan yang kita miliki, maka kemampuan ini akan terbawa. Ya, jadi kemelekatan yang kita miliki sehubungan dengan kemampuan itu sebagian akan terbawa di kehidupan berikutnya. Maka tidak jarang jika sekarang ada beberapa kisah, ada beberapa cerita tentang bakat-bakat yang dimiliki orang tertentu. Kok bisa ya? Dia tidak belajar kok berbakat ya? Dalam Buddhis, bakat itu adalah lanjutan dari kemampuan yang telah dimiliki di masa lalu. Seperti ada bakat main musik, ya, bakat berbahasa. Karena di masa lalu, ya dia memang sudah berbakat. Ya, sudah punya skill semacam itu. Dan skill itu bukan tanggung-tanggung, sudah bisa, mahir. Karena saking mahirnya terbawa. Maka sebagai umat Buddha, kalau kita memahami apapun, segala sesuatu bermula dari niat, kehendak. Anda pengen apa? Segala sesuatu diawali dari cipta, dari citta, dari mano, pikiran. Orang yang punya kemampuan apapun, semula diniatkan. Maka di dalam tata ritual masyarakat Jawa seperti saya begini, kalau kita ikut belajar ya kemampuan batin itu diawali dari kalimat yang pertama, niat ingsun. Jadi niat ingsun artinya apa? Niat saya. Ya, niat saya berlatih ini karena ada ini. Nah, itu niat ingsun. Ya, niat ingsun sejati ini wah ada lanjutannya. Nah, semua diawali dari niat. Begitu Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Bante, mengapa kita tidak bisa mengingat kehidupan masa lampau kita secara langsung? Mengapa harus mencapai tingkat tertentu baru bisa mengingat Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, karena kita masih punya kemelekatan yang lebih daripada masa lalu. Makanya, kalau kita sekarang lagi seneng-seneng, maka kita lupa kesusahan yang lalu. Ya, jadi masa lalu kenapa tidak teringat? Karena ada sesuatu yang menyenangkan di masa sekarang. Makanya kalau orang lagi senang ini gampang lupa. Suami itu bisa lupa anak dan istri kalau sesuatu yang lebih menyenangkan sekarang. Jadi seorang suami itu bisa ingat anak istri kalau ketemu yang menyenangkan. Ya bisa begitu. Nggak usah cerita yang jauh-jauh. Ya, sama juga kalau Anda lagi senang-senang sesuatu, Anda juga akan lupa yang lain kok. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa kita bisa tidak mengingat masa lalu, karena ada sesuatu yang menyenangkan di sekarang.
Ya, makanya kita jadi lupa. Berbeda kalau kita punya ketenangan. Karena ketenangan itu berbeda dengan kesenangan. Makanya orang yang berlatih ketenangan yang mendalam, dia akan punya salah satu kemampuan, yaitu daya ingat. Ya, jadi punya salah satu kemampuan yaitu daya ingat. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya ketenangan yang cukup, nanti akan kuat daya ingatnya. Tapi kalau banyak kesenangan yang menguasai, daya ingatnya nanti bisa berkurang. Karena hanya ingat yang sekarang saja, tidak ingat yang lampau. Ini karena kita masih ada kemelekatan sehubungan dengan kesenangan indriawi. Ya, makanya orang bisa mengingat masa lampau itu salah satunya kalau punya ketenangan yang cukup. Dia punya cukup ketenangan. Jadi bukan sekedar ingat kira-kira, jelas sekali. Kalau orang punya ketenangan jelas sekali. Siapa orang tuanya dulu, di mana tinggalnya dulu. Ya, karena kalau kita berbicara pube niwasanu satinyana, ini bukan seperti yang orang lain ceritakan yang hanya, oh dulu kamu lahir sebagai ini, dulu lahir kamu di sini. Tidak hanya sekedar itu. Pube niwasanu satinyana itu detil sekali. Detil sekali. Jelas gamblang. Tahu siapa dulu. Siapa namanya waktu kecil di masa lalu. Siapa nama ayah ibunya tahu. Bahkan bagaimana kondisi kehidupan saat itu dia detil sekali tahu. Seperti kita cerita tadi siang. Oh tadi siang saya jam sekian saya ketemu orang. Sekian saya berbicara tentang ini. Detil sekali. Ya, detil sekali. Jadi ini salah satu kalau seseorang praktek dari ketenangan, daya ingat akan kuat. Makanya kalau Bapak dan Ibu belajar meditasi, punya ketenangan yang cukup, ya belum mendalam ya, ketenangan yang cukup saja, itu memperkuat daya ingat. Namanya ingat itu artinya yang sudah lewat itu mampu dimunculkan kembali di masa sekarang. Namanya ingat. Dalam sistem memori itu kan ada masuk, disimpan, dan ada recall, pemanggilan kembali. Ya, itu dalam kerja dari memori. Ada sesuatu yang masuk lewat indria, masuk di dalam simpan di otak kita ini, kalau secara faal ya, masuk ke dalam hipokampus. Nah, kemudian setelah itu recall, dipanggil lagi. Nah, itu butuh ketenangan. Mudah sekali kalau kita punya ketenangan. Untuk mengingat apapun gampang. Ya. Selamat malam Bante. Ingin tanya, bagaimana mempraktekkan samadhi dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah bisa menyempurnakan konsentrasi benar tanpa meditasi? Penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika ingin mempraktekkan meditasi dalam keseharian, itu seperti tadi yang pertanyaan pertama, itu patut dicontoh. Jadi di dalam aktivitas harian, dia senantiasa sadar. Ketika kondisi apapun bisa menjaga kesadarannya. Saat emosi sekalipun emosinya bisa dikenali dan bisa direduksi. Karena ketika berbicara ketenangan, maka di saat itu berbicara tentang samadhi. Jadi nanti sewaktu latihan meditasi, hal yang perlu dilakukan ya dalam keseharian ya senantiasa sadar. Jadi sadar pada apa yang dirasakan, termasuk sadar bersama nafas, ini baik. Ini baik. Seperti tadi. Kemudian, apakah menyempurnakan konsentrasi benar tanpa meditasi? Penjelasannya, untuk menyempurnakan tetap butuh meditasi. Karena di dalam konsentrasi benar, ini tetap dibutuhkan, yaitu pelatihan. Jadi butuh pelatihan. Dalam hal ini meditasi. Meditasi yang benar
adalah meditasi yang berdiri di atas pondasi berupa moralitas. Ya, jadi meditasi yang benar itu tetap berdiri di atas pondasi berupa moralitas. Maka sebagai perumah tangga, 5 latihan moralitas itu sebisa mungkin dijaga. Ya, jadi 5 latihan moralitas itu sebisa mungkin dijaga. Karena penopang dari samadhi adalah sila. Oleh karena itu, kalau perumah tangga pergi berlindung kepada Tikratana, selain pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dikasih hal yang perlu dipraktekkan yaitu sila. Setelah praktek sila, nanti lebih berkembang lagi, yaitu pengembangan samadhi. Jadi sehubungan dengan praktek samadhi itu tetap dibutuhkan latihan meditasi. Kalau seandainya tidak punya waktu rutin, minimal Anda senantiasa membawa ketenangan. Meskipun ada beban pikiran, sebisa mungkin ya berlatih. Namanya orang hidup ini tidak lepas dari beban. Ya. Jadi sebisa mungkin ya latihan ketenangan. Ya, nanti dalam keseharian begitu. Ya, latihan ketenangan. Tarik napas supaya tenang. Atau perhatikan tubuh supaya tenang. Ini bagus untuk dilakukan. Ya. Selamat malam, Bante. Kemelekatan terhadap suatu objek menyebabkan penderitaan. Apakah dengan memiliki kita bisa mengurangi penderitaan? Apakah dengan tidak memiliki bisa mengurangi penderitaan? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini sebagai perumah tangga khususnya, perumah tangga itu ada syarat yang harus dimiliki agar kehidupan perumah tangga ini menjadi bahagia. Yang pertama adalah atik suka, yaitu rasa bahagia karena memiliki. Kemudian boga soka, bahagia karena bisa menikmati. Sehubungan dengan sebagai perumah tangga itu perlu memiliki. Tetapi sebisa mungkin direnungkan. Apa tujuannya? Karena kalau kita punya pengertian, maka kita tidak lagi melekat. Karena kalau kemelekatan itu muncul dari 6 pintu indera kita. Jadi kalau Anda punya, kemudian Anda punya kesadaran, apa yang saya punya ini akan berubah, akan terpisah. Maka Anda punya tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu kalau Anda punya, tapi Anda tidak mau berpisah dengan apa yang Anda miliki. Anda punya, Anda takut dengan apa yang Anda miliki kalau hilang. Ini namanya kemelekatan. Tetapi selama Anda punya, tetapi Anda tahu konsekuensinya bahwa apa yang saya miliki ini akan berubah, akan terpisah. Ini adalah wajar. Anda tidak disebut sebagai melekat. Maka salah satu cara di dalam Sabba Sawa Sutta, Majjhima Nikaya Sutta kedua, yaitu Sabba Sawa Sutta, di sana diuraikan ada cara pengikisan kotoran batin dengan cara penggunaan. Sehubungan dengan penggunaan maksudnya apa? Jadi kotoran batin itu bisa ditinggalkan ketika kita punya perenungan terhadap apa yang kita gunakan. Ada juga cara peninggalan kotoran batin di dalam Sabba Sawa Sutta sana ya, Majjhima Nikaya Sutta kedua nanti dibaca ya, Sabba Sawa Sutta. Itu ada cara, yaitu meninggalkan kotoran batin dengan cara menghindari.
Apa yang perlu dihindari sehubungan dengan kesenangan-kesenangan indriawi? Itu kalau kita mau mengikis kotoran batin. Itu ada di dalam Sabbasawa Sutta, Majjhima Nikaya Sutta kedua. Ada di sana. Ya, di sana ada. Jadi sehubungan dengan apakah dengan tidak memiliki bisa mengurangi penderitaan. Justru kalau sebagai perumah tangga tidak memiliki malah justru jadi penderitaan yang baru. Ya, jadi boleh punya, yang penting direnungkan. Ya, direnungkan supaya tidak timbul kemelekatan. Karena apa yang kita miliki akan berubah, akan terpisah. Perenungan tentang perubahan ini perlu kita miliki supaya kita kuat dikala ada perubahan datang. Itulah manfaatnya. Jadi sebagai umat Buddha bukannya tidak boleh anti materi, bukan anti materi. Karena tubuh jasmani ini terbangun dari materi, maka kita masih butuh materi. Seperti saya masih butuh jubah, masih butuh makanan, masih butuh tempat tinggal. Kenapa? Karena saya punya tubuh jasmani ini. Ketika penggunaan apa yang berhubungan dengan jasmani ini, itu pun juga harus direnungkan. Kenapa? Supaya tidak timbul kemelekatan. Ya, nanti bisa dipraktekkan begitu. Punya motor, ya siap dengan perubahan motor Anda. Anda punya motor mungkin akan kebaret, ya, mungkin juga akan tergores. Itulah perubahan. Kalau Anda takut mobil Anda, kendaraan Anda tergores berarti Anda melekat. Kalau kenapa-kenapa, takut. Ya Anda sudah ada, beli, sudah punya, ada konsekuensinya kok. Yaitu kerusakan, itu konsekuensinya. Dan kalau Anda memang butuh, ya direnungkan. Jadi bukan berarti anti materi. Anda masih butuh materi. Karena kita sebagai manusia ini terbangun dari unsur materi, yaitu rupa kanda. Makanya kita memasukkan rupa ke dalam diri kita. Seperti makanan, minuman, ya. Ini adalah rupa kanda. Untuk menopang kehidupan. Tapi penggunaan dari materi itulah yang perlu kita renungkan. Supaya tidak ada kemelekatan. Sadar akan perubahan, sadar akan mengalami kehilangan. Ini perlu dimiliki, ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Malam Bante, saya mau tanya. Hampir setiap tanggal 1 atau 15 Imlek saya sering sakit kepala. Sampai beberapa hari. Pernah istri saya meminta bantuan ke orang pintar. Katanya atau leluhur orang tua atau mertua datang menengok ke keluarga saya. Apa yang harus saya perbuat agar sakit kepala saya sembuh? Mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini kita harus memahami apa yang menyebabkan sakit itu. Pasti ada sebabnya. Bukan semata-mata karena leluhur datang. Leluhur datang ini adalah hal yang wajar kok. Tapi bukan karena kedatangan leluhur kemudian kita sakit kepala. Ada sebab lain yang harus kita pahami. Apakah nutrisi makan kurang? Ya, apakah istirahat kurang? Termasuk juga mungkin kurang olahraga. Ini juga bisa menyebabkan kondisi-kondisi semacam sakit itu. Maka nanti, ya sehubungan dengan pertanyaan ini, ya saya lebih menyarankan untuk coba
diperhatikan. Dalam satu hari itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana makanan yang Anda konsumsi? Bagaimana jam istirahat Anda? Termasuk bagaimana kondisi pikiran saat itu. Saya yakin selama Anda nutrisinya cukup, istirahatnya cukup, pikirannya pun juga tenang, saya yakin rasa ketidaknyamanan ini ya tidak mungkin akan muncul. Ya, nanti coba dirubah, diperhatikan semenjak bangun pagi. Ya, semenjak bangun pagi apa yang Anda lakukan? Ya, kemudian siang hari, kemudian malam hari, terus jam tidurnya jam berapa, kalaupun mikir apa yang dipikirkan. Coba dicek kembali. Ya, karena sehubungan dengan leluhur datang menyebabkan sakit kepala ini tidak bisa kemudian dijadikan patokan, tarik kesimpulan. Ya, ada pertimbangan lain yang harus diamati, yang harus diperhatikan. Ya, itu saran saya. Jadi nanti coba disadari, diperhatikan apa yang Anda kerjakan di hari Uposatha itu. Antara tanggal 1 dan 15 coba diperhatikan lagi. Bagaimana nutrisi makanan Anda, bagaimana istirahat Anda, dan apa yang Anda pikirkan saat itu. Apakah ketenangannya cukup? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Karena banyak yang menyebabkan rasa sakit bisa karena faktor jasmani kita, juga bisa faktor dari pikiran kita. Ya. Selamat malam, Bante. Ingin tanya, tolong uraikan tentang kemelekatan. Bagaimana cara menghilangkan? Terima kasih. Sehubungan dengan kemelekatan ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah kama upadana, kemelekatan pada pada kesenangan indriawi, kama upadana. Kemudian ada diti upadana, kemelekatan pada pandangan. Kemudian silabata upadana, kemelekatan pada ritual-ritual. Kemudian yang keempat, atta upadana, kemelekatan pada keakuan. Ya, inilah kemelekatan-kemelekatan yang masih kita miliki. Terus bagaimana caranya? Cara untuk menghilangkan kemelekatan, caranya tetap satu. Yaitu praktek jalan mulia bersio 8. Ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Jika disingkat menjadi praktek sila samadhi panya. Wih, banyak amat ya Bante ya. Nah, sehubungan dengan kok banyak, Anda praktek dulu dari yang bisa kita kerjakan. Karena sesuatu kalau hanya dipikirkan, tidak akan menimbulkan hasil. Maka dari itu, hal yang perlu dipraktekkan mulai dari sila dulu. Jaga silanya. Ya, ada waktu dalam keseharian, kan waktu kita kan banyak kita lakukan di dalam tata perilaku. Ya, antara belajar dan tata perilaku kan banyak tata perilaku. Maka ketika berperilaku ya berperilakulah hati-hati. Sehubungan dengan praktek moralitas. Nah, di hari-hari tertentu karena perumah tangga tidak punya banyak waktu, ya di hari-hari tertentu apakah malam hari sisihkan waktunya untuk meditasi. Termasuk juga sisihkan waktunya seperti malam hari ini diskusi. Ya, ini baik. Sehubungan apa? Mengarah kepada praktek jalan mulia bersio 8. Sekali lagi, Anda hidup dalam keseharian itu bersama dengan perilaku, maka Bante pesan perilakunya dijaga. Ya. Nanti di malam hari ada waktu senggang, latihan meditasi. Demikian pula ada waktu senggang, belajar dhamma. Kalau ada yang diragukan, bertanya. Ini untuk membuka yaitu pandangan benar. Ini praktek sebagai perumah tangga.
Ya, mulailah dulu dari yang mudah dulu. Karena aktivitas harian Anda adalah perilaku, yaitu ketika berperilaku senantiasa bersama dengan moralitas yang baik. Ketika ada waktu senggang, belajarlah ketenangan, meditasi. Ada waktu senggang lagi, bisa bertanya, membaca parita, ya, kemudian membaca suta-suta. Ini di dalam praktek perumah tangga bisa dilakukan begitu, ya. Sekali lagi, jalan untuk menghilangkan kemelekatan adalah jalan mulia berunsur 8. Karena dikatakan tidak ada jalan yang lebih bagus. Tidak ada jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan selain jalan mulia berunsur 8. Ya, malam Bante, mau tanya. Saya ada dengar di kepercayaan lain. Katanya, mereka bisa mengusir hantu. Menurut Buddhis, apakah hal itu dimungkinkan? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan. Tetapi, sebagai umat Buddha, janganlah membangun kebencian atau permusuhan dengan siapapun. Ya, maka hal yang bisa kita lakukan adalah kalau seandainya di tempat kita atau di sekitar kita ada yang mengganggu misalnya, ya Anda bisa melakukan hal yang baik. Apakah membaca parita di dalam ruangan itu supaya punya atmosfer ketenangan. Makanya seperti saya sampaikan, ketika Anda membaca parita, cobalah bacalah dengan kesungguhan hati, dengan ketenangan. Supaya atmosfer di sekitar kita kondisinya menjadi tenang. Dan keberadaan dari makhluk dalam tanda kutip yaitu hantu, yaitu makhluk beta, sebagai Buddhis ini adalah hal yang lumrah. Karena pada dasarnya hampir dikatakan manusia pada umumnya hidup bersama dengan kemelekatan. Maka tidak jarang mereka juga lahir kembali dalam kondisi kemelekatan. Karena melekat maka gentayangan. Dalam bahasa tetangga, mereka menyebutnya hantu. Mereka masih kemelekatan. Banyak kisah diceritakan sehubungan dengan kemelekatan. Banyak kisah. Ada yang melekat karena rasa senang. Ada juga yang melekat karena kebencian. Macam-macam sekali kemelekatan ini. Ada kemelekatan karena loba. Ada kemelekatan karena dosa. Karena benci pada seseorang, dia melekat. Jadi makhluk peta penuh dengan kebencian. Bisa mengusik kedamaian orang. Ada demikian. Kenapa? Karena dasarnya adalah kebencian. Demikian pula ada juga makhluk peta yang lahir karena kemelekatan akan kesenangan. Dia menunggu dan menanti. Ya, masih ada seperti itu. Maka sebagai Buddhis, hal yang perlu kita lakukan, jangan membangun permusuhan pada siapapun. Sebagai Buddhis, kita justru kasihan kepada mereka yang lahir di alam kurang menguntungkan. Makanya Bante berpesan ya, di rumah dimanapun Anda berada, bahkan menempati rumah yang baru sekalipun, andai kata tidak ada Bante sekalipun, ya Anda bisa lakukan sendiri kok. Anda baca parita dengan kesungguhan hati, diniatkan, hari ini saya akan menempati tempat tinggal ini. Ini akan kujadikan tempat tinggal. Jika ada makhluk apapun yang ada di sini, semoga semuanya bisa hidup berdampingan, bisa merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan saya saat ini. Semoga semuanya berbahagia. Hal baik seperti ini bisa kita sampaikan. Karena kita tahu, kita tinggal di situ karena kita adalah penghuni yang akan tinggal di situ. Dan kita juga punya niatan. Semoga kita hidup berdampingan. Semoga
kalian yang ada di sini juga ikut merasakan kebahagiaan. Seperti halnya kebahagiaan yang saya alami. Maka di dalam satu tradisi Buddhis, ya, ini tidak ada di dalam sutta, hanya di dalam tradisi Buddhis, yaitu ketika kita berhasil apapun, berhasil membangun usaha, berhasil menempati rumah baru, maka kita juga mengajak andai kata ada makhluk-makhluk yang ada di sekitar tempat kita itu supaya ikut berbahagia. Dan di situ kita sebagai Buddhis, ketika berhasil melakukan apapun, ya jangan lupa berbagi kebahagiaan. Salah satunya, ya ketika menempati rumah baru atau tempat usaha, bacalah parita dengan kesungguhan hati, dengan ketenangan. Dengan niatan ya, semoga makhluk-makhluk yang ada di sini, semoga bisa hidup berdampingan. Semoga makhluk-makhluk yang ada di sini, semoga hidupnya juga berbahagia, seperti halnya kebahagiaan yang saya rasakan. Itu bisa diniatkan begitu, ya. Namo Buddhaya, Bante, mau nanya, untuk persiapan mengikuti puja malam besok jika di rumah tidak ada rupang atau altar Buddha, apa boleh hanya menyiapkan air untuk pelimpahan jasa, tanpa dupa, lilin atau bunga? Apa ada alternatif lain? Jika Bapak Ibu di rumah tidak memungkinkan, ya Anda bisa mengikuti saja. Dari live streaming, nanti saat pelimpahan jasa, ya Anda bisa menyediakan air dan wadah itu ya, bukan air minum ya. Jadi wadah, kemudian dari yang berisi ke gelas yang kosong nanti dituang saat pelimpahan jasa. Ini bisa dilakukan. Baik sekali. Jadi nanti baik sekali. Ya, ketika menyampaikan aspirasi, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak Anda. Selain melakukan pelimpahan jasa untuk leluhur Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda. Semoga dengan kebajikan yang saat ini saya lakukan, semoga cita-cita luhur saya bisa menjadi kenyataan. Ini juga bisa disampaikan. Makanya ada istilah ketika bikhu membaca itu kan, nanti ya dalam tradisi tuang air itu, sebelum Bante membaca Sabitio itu sudah selesai. Jadi yata baru selesai. Jadi kalau di terakhir ya, jadi nanti kalau sudah icitang patitang tumhang kipamewa same jatu cando panaraso yata manijo tiraso yata. Nah, seketika saat itu semestinya secara tradisi ya tuang airnya selesai. Baru dengerin Sabitio. Nah, Anda dengerin. Nah, icitang patitang tumhang itu artinya semoga apa yang Anda cita-citakan semoga menjadi kenyataan seperti rembulan tanggal 15 Cando Panaraso. Ya, ini diambil dari kebiasaan yaitu Paceka Buddha ketika memberikan blessing. Jadi kalau Paceka Buddha memberikan blessing yaitu menyampaikan icitang patitang tumhang kipak mewa same jatu sabe purentuk sangkapa. Jadi sabe sangkepu sangkapa, ya, segala sesuatu yang dipikirkan ya menjadi kenyataan seperti rembulan tanggal 15. Cando itu rembulan, canda itu rembulan, panaraso itu 15. Jadi terang benderang, tidak ada halangan begitu maksudnya. Ya, seperti rembulan tanggal 15, apa yang dicita-citakan terwujud. Ya, itu kehendak. Jadi saat pelimpahan jasa, bisa berbagi jasa untuk leluhurnya, juga bisa berbagi jasa kepada semua makhluk, termasuk juga bikin aspirasi untuk diri sendiri. Ya. Namo Buddhaya, Bante. Saya merasakan manfaat meditasi, objek nafas dalam kendali emosi sehari-hari. Setiap saat bisa sadar. Apakah meditasi Vipassana juga sama, Bante? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang saat ini telah dilakukan ini adalah hal yang bagus, baik. Kenapa?
Karena dengan kita senantiasa sadar, sehingga bisa mereduksi emosi, ini akan membawa manfaat di dalam perkembangan batin. Nah, sehubungan apakah ini termasuk sebagai wipasana? Kalau kita berbicara wipasana ya Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara wipasana, di sini kita meletakkan perhatian apakah pada tubuh jasmani, apakah pada perasaan, dengan mengamati yaitu perubahan yang terjadi di dalam tubuh jasmani itu. Jadi sehubungan dengan wipasana, seperti yang lalu-lalu telah disampaikan, di mana objek yang dipakai adalah nama dan rupa. Di dalam nama itu ada perasaan, ada ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada juga kesadaran. Nah, alat yang dipakai, jadi yang diperhatikan itu adalah nama dan rupa. Alat yang dipakai untuk memperhatikan adalah melihat tentang perubahannya, yaitu melihat anicanya. Ibarat kata begini mudahnya, seperti seorang yang bekerja di laboratorium, itu menggunakan alat yaitu mikroskop. Apa gunanya mikroskop? Untuk melihat, membantu hakikat sebenarnya apa yang diamati. Begitu pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika Bapak dan Ibu wipasana, maka nama dan rupa yang muncul itu diperhatikan dengan menggunakan pemahaman tentang perubahan. Sehubungan dengan apa yang telah dilatih ini adalah pengembangan sati. Ya, jadi apa yang telah dilatih itu adalah pengembangan sati. Karena kalau kita berbicara wipasana, tidak lepas dari melihat perubahan, melihat yang namanya ketidakpuasan, dan melihat adanya bukan milikku. Jadi itulah di dalam praktek wipasana. Tetapi saya menyampaikan apa yang dilakukan sudah bagus, dipertahankan, syukur-syukur terus dilanjutkan. Ada kesempatan bisa mengelola emosi dengan memperhatikan napas, ini baik sekali. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh keadaan dan senantiasa bersama dengan ketenangan. Itulah pentingnya, yaitu kesadaran. Ya. Selamat malam Bante. Ingin tanya, apakah untuk menjadi arahat harus mempunyai lokia abinya dan lokutara dan lokia lokutara penjelasannya? Bante, ya. Di sini Bapak dan Ibu, untuk mencapai tingkat kearahatan, hal yang harus dimiliki bukan lokia abinya, tetapi lokutara abinya. Apa itu lokutara abinya? Yaitu asawa kayanyana. Kemampuan batin untuk melepaskan kotoran batin secara total. Kemampuan ini disebut sebagai asawa kayanyana. Semua arahat punya asawa kayanyana. Karena itu syaratnya. Dan tidak semua arahat itu punya lokia abinya. Termasuk mata dewa, telinga dewa, kemudian mengingat masa lampau, tahu tentang pikiran yang akan datang. Demikian pula juga bisa punya kesaktian-kesaktian seperti berjalan di udara, berjalan di atas air, bahkan tembus ke bumi,
Seperti Bante Ananda itu punya kesaktian salah satunya yaitu bisa tembus ke bumi, idividi. Nah, ini adalah pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki dari Lokia Abinya. Jadi sehubungan dengan para arahat yang pasti semua arahat punya kemampuan Lokutara Abinya. Dalam hal ini adalah Asawakaya Nyana. Ya, tetapi tidak semua arahat itu punya Lokia Abinya, yang kesaktian-kesaktian yang duniawi, yang ada 5 itu. Ya,